Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan juga senantiasa menyebut Allah, karena tatkala seorang hamba senantiasa menyebut Allah, maka Allah akan menyebut namanya. Ketika seorang hamba senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fadhkuruni azkurkum. Ingat kalianlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, ketika seorang hamba mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan sempit. Kita tahu terkadang kita mengingat Allah pada waktu sempit, kita lupa kepada Allah pada waktu lapang. Dan bahkan mayoritas manusia melakukan dosa pada waktu sempit atau lapang? Lapang. Tatkala dia mendapatkan kesempitan ekonomi, kesempitan hidup, baru terkadang dia mengingat Allah. Walaupun terkadang ada orang di waktu sempit pun lupa Allah. Sampai ada kalimat mengatakan, ayo Pak sholat. Ngapain sholat? Miskin juga ya. Kalau seandainya setiap orang sholat kaya, semua pasti sholat. Setiap orang sholat pasti kaya. Tak ada orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban kita. Maka hibatu fillah, ingatlah Allah tatkala kita lapang dan tatkala kita sempit. Dan lebih susah lagi mengingat Allah tatkala lapang, susah mengingat itu. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, Allah akan mengingat seorang hamba ketika dia sempit. Kenapa? Karena dia, hamba tersebut, mengingat Allah di waktu lapang. Kalau Allah mengingat kita di waktu sempit, berarti Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar. Allah akan berikan. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa memuji Allah dan mengingat Allah.
aktivitas, baru menyelesaikan dari sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita juga duduk kembali di sini, yang pertemuan yang kedua ya Pak, kedua kalinya kembali kita duduk untuk membahas ilmu agama. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Bahkan di antara ulama mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, yang dia dapatkan dari ibadahnya adalah lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Ingin bukti Pak? Ingin bukti? Nah, kita lihat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, surah Al-Fatihah di dalam sholat, rukun atau apa? Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah rukun. Kalau rukun ditinggalkan, tak sah sholat. Bahkan kata para ulama, rukun ditinggalkan tidak cukup dengan sujud sahwi, tak cukup. Tapi kalau perkara wajib di dalam sholat dia tinggalkan, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Namun kalau rukun yang dia tinggalkan, dia harus mengulangi dari rukun yang dia tinggalkan. Misal Al-Fatihah, rukun di dalam sholat. Berapa banyak Bapak Ibu orang seharusnya memuji Allah tapi mencaci Allah. Harusnya dia baca, tatkala membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, hak kecil atau hak besar? Hak kecil. Kalau kita baca Alhamdu pakai hak kecil, apa artinya? Segala bentuk pujian, segala bentuk pujian. Dari mana kalimat segala? Dari alif lam, istighraq. Alif lam. Makanya segala bentuk pujian, alif lam di sini lillah, kepada Allah. Kalau dia membaca pakai hak kecil, alhamdu. Bagaimana kalau dia membaca pakai ha besar? Alhamdu. Apa arti alhamdu? Alhamdulillah. Cacian makian, seluruh yang namanya keburukan, kebinasaan, kehancuran lillah, kepada Allah. Dia memuji atau mencaci? Siapa yang dia caci? Allah yang dia caci. Muslim boleh mencaci Muslim? Gak boleh. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq, mencela muslim kefasikan, wa qatluhu kufrun wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kekufuran. Gak boleh muslim dicaci, dicela, gak boleh. Bagaimana dengan Nabi? Nabi boleh dicaci? Gak boleh. Bahkan kita sebagai umatnya, kalau ada yang mencela, mencaci Nabi, kita harus bangkit membelanya. Bagaimana yang dicaci Allah? Kebinasaan, kehancuran, kecelakaan lillah, kepada Allah. Ustaz, mana mungkin kami mencacinya? Naam, tidak ada yang sengaja mencacinya, namun karena dia salah membacanya. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena tidak belajar. Faham Pak? Allahu Akbar. Banyak pendek atau panjang? Pendek. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Coba kalau banyak kita panjangkan. Allahu Akbar. Kadang orang-orang yang latah kalau mengucapkan itu. Begitu nampaknya, jual kaget dia. Allahu Akbar. Latah sekarang nih. Allahu Akbar gitu. Apa arti akbar? Akbar banyak panjang. Akbar artinya beduk. Coba, apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya? Na'udzubillah. Kenapa? Salah panjang pendek. Makanya para qurra sepakat terjadi keharaman di dalam membaca Al-Quran. Jangankan mendapatkan pahala, dapat dosa kalau tidak belajar. Kecuali dia sambil belajar akan ada hujahnya di hadapan Allah. Apa kesalahannya? Pertama, makhrijul huruf. Wajib mempelajari makhrijul huruf. Karena salah huruf, salah arti. Seperti tadi, alhamdu dibuatnya alhamdu. Yang kedua, mat panjang pendek. Harusnya dia baca Allahu Akbar, namun dia baca Allahu Akbar. Ana pernah, subhanallah, ana pernah salat Allahu Akbar, hampir mau berhentikan salat itu karena imam, subhanallah. Terkadang itu terjadi di masjid-masjid besar. Terkadang terjadi di masjid-masjid besar, di tengah-tengah jalan. Hendaknya itu masjid besar, di tengah jalan, banyak kaum muslimin sholat di situ, imamnya harusnya baguslah. Jangan asal-asalan bagi imam itu. Waktu itu dia membaca surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi. Lamnya pendek atau panjang? Hah? Imam itu membaca, lamnya dipanjangkan. Innal insana lafi khusr. Modal suara nggak bisa jemaah. Mau paten kali imam teh. Modal suara nggak bisa. Wal 'asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Alif lam, seluruhnya manusia. Lamnya kalau dipendekkan, ditaukid, tujuannya ditaukid. Lafi, innal insana lafi. Lamnya pendek, ditaukid, sungguh. Fi, dalam keadaan khusr, dalam keadaan rugi. Berarti seluruh manusia yang namanya manusia, sungguh semuanya dalam keadaan rugi. Illa, kecuali siapa? Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 orang inilah yang tidak rugi. Kecuali orang beriman, orang beramal saleh, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Inilah yang tidak rugi. Kalau cara membacanya
lafi. Coba lamnya kita panjangkan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tidak dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia seluruhnya tidak ada dalam keadaan rugi, illa kecuali siapa? Yang 4 ini yang rugi. Orang beriman rugi, orang beramal soleh rugi. Sholat kita lagi sholat, imam baca gitu. Kalau begitu ngapain saya sholat kalau rugi? Nah, saya hampir semua berhentikan ini sholat ini. Ngapain orang rugi kok? Berarti orang kafir itu untung gitu. Ini karena tidak belajar. Ustaz, anak dah tua Ustaz. Bagaimana mungkin belajar tajwid lagi Ustaz, panjang pendek? Mungkinkah itu hujah kita di hadapan Allah? Ketika ditanya umur sudah 60 tahun diberikan di dunia, 70 tahun, 80 tahun. Ada 80 tahun sih. Yang paling tua Pak 70. Berarti muda-muda semua di sini. Dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tak belajar. Ya Allah, aku sibuk. Itu bisa alasan nanti. Diterima alasan kita. Ya Allah, aku sibuk. Ya Allah, bisa alasan seperti itu Pak. Digimbal lah kalau itu. Tahu digimbal Pak? Gak bisa alasan. Makanya wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib, terlebih perkara-perkara hukum ibadah itu adalah fardu ain. Salat fardu ain atau tidak? Fardu ain, pelajari dengan salat. Dari segi bacaan-bacaannya, arti-artinya, subhanallah. Doa-doa yang ada di dalam salat itu pelajari. Di dalam baca Quran kita fardu ain. Kita tidak berbicara tentang harus tahu huruf izhar itu berapa, huruf ikhfa itu berapa, ini berjumpa dengan ini, hukumnya ini. Itu fardu kifayah. Itu para ustadz saja, itu para guru saja yang ingin mengajar. Namun kalau setiap orang harus tahu ini panjang, ini pendek. Ketika ditanya, kenapa Bapak panjangkan? Tak tahu aku. Tak apa-apa. Cuman benar bacaannya. Makanya banyak, wallahi jemaah, saya jumpai orang-orang tua yang bacaannya benar, tapi ketika ditanya, tak tahu aku Ustaz. Tak apa-apa. Yang penting lepas wajib. Adapun mengetahui hukum-hukumnya, huruf-hurufnya, hukum-hukum ikhfa itu sudah fardu kifayah. Makanya itulah tadi beranjak dari firman yang tadi dikatakan para ulama, orang yang beribadah tanpa ilmu yang dia dapatkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan dari ibadah itu. Maka cobalah sebelum kita harus belajar. Kita harus belajar sehingga minimal ada hujjah kita di hadapan Allah. Allah jemaah, nanti di hari kiamat akan disaksikan oleh Rasulullah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai menetes air mata Nabi mendengarkan ayat ini yang dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena dia akan mengetahui Nabi itu akan menjadi saksi atas umatnya. Nabi itu akan menjadi saksi atas umatnya nanti di hari kiamat, dan umatnya juga akan menjadi saksi atas Rasul. Akan ditanya kita umatnya, apakah sudah disampaikan Nabi, sudah disampaikan Rasul Muhammad? Apa jawaban kita?
Bahkan di haji wada Nabi mengatakan itu di kalangan para sahabat. Haji yang terakhir Nabi, apakah sudah saya sampaikan semuanya? Apa jawaban para sahabat? Na'am ya Rasulullah, sudah disampaikan. Apa kata Nabi SAW sambil menunjuk tangannya ke atas langit? Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah atas ucapan mereka. Mereka bersaksi semua agama ini sudah kusampaikan. Tinggal lagi kita yang menggali, mempelajarinya. Baik. Itu masih muqaddimah itu jemaah. Bismillah. Sekarang kalau dipancing keluar semua jadinya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan kaifan najah fi yaumil qiyamah. Pembahasan kita pertemuan yang lalu, bagaimana supaya selamat nanti di hari kiamat. Ingat, kunci di hari kiamat selamat itu, sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sungguh dia selamat, sungguh dia beruntung, sungguh dia sukses. Berarti kita tinggal cari apa asbabun najah, apa penyebab-penyebabnya. Jangankan level kita, terkadang subhanallah, kita level kita ini yang belum dijamin pun belum memikirkan itu. Gimana nanti di hari kiamat, ya Allah. Coba kita hisab diri kita jemaah. Sebelum kita dihisab, coba cek galeri kita, historis yang kita tonton. Para ulama itu sebelum tidur mereka menghisab diri mereka, apa dosa yang mereka lakukan dalam hari ini, sehingga mereka beristighfar. Sebelum di hari kiamat, bagaimana kita termasuk orang selamat atau tidak? Coba lihat historis tontonan kita. Apakah kita malu melihatnya, atau orang lain, istri kita melihatnya malu, anak kita melihatnya malu? Bagaimana nanti yang melihat itu adalah Allah. Coba lihat historis apa yang kita tonton. Padahal dia sudah lihat historis yang dia tonton yang tidak layak bagi seorang muslim, namun biasa-biasa saja. Kenapa tidak? Ya Allah, malunya nanti dibongkar oleh Allah nanti di hari kiamat. Wallahi jemaah, ini handphone akan bersaksi. La ilaha illallah. Akan bersaksi. Allah katakan dalam surah Al-Zalzalah, sebagian ulama tafsir mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, seluruh apa yang kita gunakan di dalam kebaikan, di dalam dosa, semuanya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Kendaraan kemana kita bawa akan menjadi saksi. Makanya subhanallah, ada orang membawa pengajian kereta-kereta yang ya cocoknya memanen cocok itu waktu pengajian, tapi waktu undangan pakai mewah-mewah, jemaah jadi saksi nanti. Jangan sampai kereta yang harusnya memanen digunakan itu bisa menolong kita, padahal dulu kita biarlah mau di Pak masukkan kereta ini, biarlah mau diambil siapa ngambilnya itu deh. Tapi kereta-kereta bagus, mobil-mobil bagus, kemana kita bawa? Ke tempat-tempat yang mubah, yang tidak dihitung sebagai ibadah. Hati-hati, akan dihisab kemana saja dibawa ini. Berarti kita harus yang cerdas itu ke tempat-tempat yang ibadah
bawa yang bagus-bagus. Bawa bagus-bagus. Kadang kita subhanallah untuk belajar, ada yang mobil, ada kajian misalnya, udah gerimis Ustaz, ada mobil. Dan jangan punya kereta, alhamdulillah gerimis, ada mantel. Ada ulama itu jamaah, subhanallah, hari pertama Idul Fitri, Idul Fitri, orang lagi kita Idul Fitri ngapain Pak? Bahagia kan? Bahagia. Naam, sunnahnya di waktu itu menampakkan kebahagiaan. Makanya zakat fitrah itu kemana dikasih? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, supaya di hari Idul Fitri mereka bahagia. Jangan ada merasakan kesedihan, tangisan kesedihan di hari itu. Kasihkan zakat fitrah. Kalau bisa lebih mantap lagi, ini Pak, zakat fitrah saya boras, ini sedekah saya duit 100.000. Itu berpaten. Dia juga dapat makan di waktu itu, dia juga dapat duit untuk belanja atau pergi-pergi kemana-mana, sempurna kebahagiaannya. Namun ada seorang ulama di hari itu belajar, mendatangi majelis ilmu. Apa kata teman-temannya? Ya Syekh, ya Imam, ini kan Idul Fitri, satu hari saja udahlah, bersenang-senang kita, bahagiakan dulu kita, katanya. Apa kata jawaban ulama itu? Demi Allah, wahai saudaraku, tak ada kurasakan kebahagiaan kecuali belajar agama. Sudahkah derajat kita seperti itu? Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, meninggal anaknya. Di hari itu dia telepon, dia datangi kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya. Anak titipkan Pak ya, anak saya untuk mengurus fardu kifayahnya. Saya mau hadir di majelis Abu Hanifah. Meninggal anaknya, dia belajar kajian halaqah Abu Hanifah. Kalau kita buat kayak gitu, yang sosok nih bapak itu, orang hebat pula lah bapak itu. Anaknya mau meninggal, dia belajar. Yang sudah hengnya bapak itu. Padahal begitulah yang dirasakan oleh ulama. Tak ada mereka merasakan, subhanallah, kecuali bahagia, kebahagiaan. Tapi di zaman itu tidak ada yang mencela Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, murid senior Abu Hanifah. Baik. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Akan dari sini kita tahu apa penyebab dari keselamatan di hari kiamat. Ada dua sahabat yang mulia. Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah, pengganti siapa? Pengganti Rasulullah. Rasulullah berarti sudah wafat. Kejadian ini Rasulullah sudah wafat. Jemaah sudah isya belum? Belum. Sebagaimana kata Pak Imam, kalau nggak diberhentikan tak boleh berhenti. Ya Pak Imam. Kalau nggak diingatkan. Kejadian ini terjadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Di hari itu keluarlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Yang kedua. Siapa Nabi Umar? Hah? Mertua Nabi. Siapa yang dinikahi oleh Nabi? Hafsah. Nah, keluar beliau, dilihatnya Utsman yang sedang duduk. Kemudian Umar ibn Khattab memberikan salam, Assalamualaikum ya Utsman. Namun Utsman tidak menjawab salam Umar. Jemaah, apa hukum menjawab salam?
wajib. Memulai salam sunnah. Memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Jadi kalau ada musuh yang mengatakan assalamualaikum, wajib menjawab waalaikumsalam, begitu. Ini lawan-lawan ini yang lewat, assalamualaikum katanya, waalaikumsalam. Wajib menjawab. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang sedang berselisih, apa kalau bahasa kita sekarang? Gaduh, ketian ya. Nah, berantem kayak bahasa apa dulu kan, tak bercakapan, mungkin ada selek. Begitu berpapasan, ada seperti Umar dengan iblis. Kalau iblis tuh kalau nampaknya Umar, iblis cari jalan lain. Ada Umar cari jalan lain dia. Jadi yang lebih baik di antara mereka siapa, kata Nabi SAW? Siapa yang memulai salam itu yang terbaik. Dia ketika berselisih, mulai salam itulah orang yang terbaik. Yang paling borat mana? Memulai atau menjawab? Mulai yang borat. Memulai itu borat, tapi di situ yang terbaik di antara orang yang berdua berselisih. Bahkan kalau didiamkan sampai 3 hari hukumnya nggak boleh. Itu sama saudara, apalagi sama istri. Sampai 3 hari. Kalau ingin tak bercakapan 3 hari, ucapkan salam, berarti ucapkan itu. Itu salam, assalamualaikum deh, salam. Udah, itu saja udah dia. Itu saja udah. Ini sampai berhari-hari salam tidak, percakapan tidak, WA-an tidak. Makin panaslah dibuat setan tuh. Terus ada abang lah. Siapa bonar rupanya adik, kata abangnya pula. Padahal subhanallah kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tuhibbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Dan tahukah kalian, mau aku ajarkan kata Nabi SAW, supaya kalian saling mencintai, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nampak? Assalamualaikum. Salam itu jamaah, itu mengundang kecintaan sesama muslim. Apalagi sesama suami istri. Masuk ke rumah, assalamualaikum, subhanallah. Mereka berjalan, terpisahkan dengan tiang, assalamualaikum, gitu lagi. Apa kata istrinya? Abang ini habis sobat. Jadi jemaah subhanallah. Jadi Umar ibn Khattab memberikan salam kepada Utsman, namun Utsman tidak menjawab. Nah jemaah, kalau ada orang kita berikan salam tak dijawab salam kita, apa perasaan kita? Subhanallah, sakit hati kita. Iya. Kenapa bapak itu tidak menjawab salam saya? Apa salah saya? Jangan dulu su'udzon, jangan dulu buruk sangka. Kita lihat Umar. Ketika disampaikan Umar, diucapkan salam, Utsman tidak menjawab. Sakit hati Umar. Ada sesuatu kecewa di dalam hatinya. Umar ibn Khattab mendatangi Abu Bakar sebagai khalifah. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau tahu apa yang dilakukan oleh saudaramu Utsman? Saya memberikan salam, dia tidak menjawab. Kemudian Abu Bakar bersama Umar menjumpai Utsman. Wahai Utsman, benarkah engkau tidak menjawab salamnya Umar? Salam saudaramu? Apa jawaban Utsman? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendengarnya. Berarti Utsman tidak menjawab karena apa? Tidak mendengar.
Begitu juga lah mungkin saudara kita, Assalamualaikum, tak menengok dia, tak dijawabnya, oh mungkin tak didengarnya. Atau yang kedua lagi, banyak pikiran itu, husnuzon saja, mungkin, oh mungkin lagi ada masalah, oh mungkin lagi ini, oh mungkin lagi ini, mungkin lagi ini. Lihat bagaimana Utsman tidak menjawab. Begitu ditanya Abu Bakar, apa kata Utsman? Ana enggak mendengar. La asma' wa la ash'ur. Bersambung. Baik, kita azan dulu. Besok salat kita dulu. Ya, kita salat dulu. Setelah salat Isya kita lanjut. Baik, kita lanjut insyaallah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah, tatkala Abu Bakar bersama Umar bin Khattab bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab? Alasan atau jawaban Utsman ibn Affan adalah la asma' wa la ash'ur, dia tidak mendengar, padahal suara Umar itu kuat jemaah. Suara Umar itu kuat, berdehemnya saja sudah takut orang, dehemnya saja. Namun itu pun tidak didengar oleh Utsman. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, sepertinya engkau memikirkan sesuatu sampai salamnya suara Umar engkau tidak mendengarnya. Kata Utsman, iya wahai Abu Bakar. Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya hidup Rasulullah di saat ini, pasti aku akan bertanya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah telah wafat. Yang aku pikirkan wahai Abu Bakar, kata Utsman ibnu Affan, bagaimana nanti selamat di hari kiamat. Begitu dia memikirkan yang luar biasa, sampai suara pun dia nggak dengar lagi. Itu Utsman yang memikirkannya. Bagaimana nanti selamat nanti di hari kiamat. Sebagaimana pertemuan yang lalu, Utsman ibnu Affan sudah kita jelaskan, dia termasuk orang yang dijamin keselamatan di akhirat, dijamin. Namun beliau masih memikirkan bagaimana selamat itu sepertinya, sampai dia memikirkan yang begitu dahsyat, salam Umar pun dia tidak dengar. Terbalik dengan kita. Kalau kita sampai tidak dengar suara siapapun yang memanggil kita, karena kita mikirkan dunia atau akhirat. Nah, jujurlah kita. Jarang kita memikirkan bagaimana nanti tentang kehidupan akhirat kita, begitu memikirkan yang luar biasa. Tapi kalau urusan dunia, kita matang-matang sekali memikirkannya. Bahkan sudah membuat planning, nanti begini, nanti begini, nanti begini, meninggal. Tak jadi. Maka dijawab oleh Abu Bakar, wahai Utsman, apa yang engkau pikirkan itu sudah disampaikan oleh Nabi. Betul wahai Abu Bakar? Naam. Apa dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi SAW, man qabila minni al-kalimah allati arratuha ala ammi faraddaha fakanat lahun najah. Kata Nabi SAW, siapa yang menerima dakwah Nabi
yang mengajak sebuah kalimat, mengajak manusia kepada kalimat tersebut, yang ini kalimat ini pernah kutawarkan kepada pamanku Abu Talib sewaktu dia hendak mau meninggal dunia. Faraddaha, namun Abu Talib menolaknya. Dan siapa yang menerimanya, siapa yang menerima dakwah Nabi terhadap kepada kalimat ini, fakanat lahun najah, maka baginya keselamatan. Kalimat apakah itu? Disebut dengan kalimat tauhid. Itulah kalimat la ilaha illallah. Semalam pertemuan yang lalu kita sudah ambil geriginya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munabbih, ketika ditanya, wahai Imam, bukankah kunci syurga itu adalah la ilaha illallah? Kata Imam Ibnu Munabbih, na'am, namun setiap kunci ada geriginya. Juga dikatakan oleh Al-Imam, pernah ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basrah, Hasan Al-Basri, ulama yang terkenal. Beliau mengatakan, ketika ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wahai Hasan Al-Basri, ulama besar, wahai Hasan Al-Basri, manusia saat ini mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dijawab oleh Hasan Al-Basri, qala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah. Kata Hasan Al-Basri, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak berhenti di situ, fa'adda haqqaha, kemudian dia menunaikan hak kalimat la ilaha illallah. Dia tidak berhenti di situ, dia juga harus menunaikan hak terhadap la ilaha illallah dan kewajiban-kewajiban di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Jadi ada konsekuensi la ilaha illallah itu. Ditunaikan hak la ilaha illallah, dia tunaikan kewajiban terhadap kalimat la ilaha illallah itu, baru bisa membawa ke dalam syurga. Kemarin sudah kita sebutkan apa gerigi dari kunci itu, ada 7 ya. Yang pertama apa? Ilmu. Maka harus kita berilmu terhadap la ilaha illallah. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah dalam surah Muhammad ayat 19. Allah mengatakan fa'alam, berilmulah kalian, ketahuilah oleh kalian, annahu la ilaha illallah, berilmulah kalian terhadap tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memiliki ilmu terhadap itu, hati-hati. La artinya tidak, harfun nafi, menafikan. La ilaha, tidak ada sesembahan. La ma'bud bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada tempat beribadah yang benar, tidak ada tempat sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Kalaupun banyak sesembahan yang dibuat oleh manusia, sesembahan mana yang benar? Sesembahan Allah. Berarti kita harus beribadah kepada Allah, kita harus beribadah karena Allah.
karena Allah. Maka tidak boleh yang namanya beribadah, melakukan ibadah karena manusia. Itu namanya riya. Riya, kata Nabi SAW, adalah termasuk syirkul asghar. Dalam sebagian mengatakan syirkul khafi, syirik kecil. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah, niatnya diselewengkannya. Harusnya karena Allah, namun karena manusia. Bahkan disebutkan dalam hadis, aku tinggalkan seseorang beribadah kepadaku, namun niatnya karena selain aku tinggalkan dia. Bahkan disebutkan juga, nanti di hari kiamat mereka meminta balasan. Allah katakan, minta balasanmu kepada si fulan yang dahulu engkau meniat ibadah itu karena si fulan. Maka harus niatkan karena Allah. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, terlebih zat ibadah, baca Quran, salat, haji, puasa, ini zat ibadah, harus karena Allah, mutlak. Ustaz, anak puasa supaya sehat, dapat pahala? Tidak. Kalau dia puasa karena mendapatkan pahala dari Allah, karena Allah, adapun sehat itu nomor sekian, itu akan datang begitu saja tanpa dia niatkan pun akan sehat. Apalagi sudah diteliti oleh para dokter. Jangan itu niat mutlak. Bahkan jemaah, kalau semua kita ibadah yang kita lakukan, kalau itu bisa merusak hati kita, jangan sebutkan nama kita di situ. Contoh misalnya berinfak. Oh, nggak ada kata papan biasa sini ya. Oh, di luar ya, masya Allah. Nah, kadang subhanallah, si fulan 500.000. Kalau kita takut nanti itu bisa merusak niat kita, jangan Pak dibuat nama saya, buat hamba Allah. Kalau merusak, terkadang jemaah subhanallah, waktu kita menengok biasa-biasa saja. Siapa yang buat? Sebulan 500.000. Ditengoknya di ke bawah, dia yang paling banyak di situ. Wah, aku yang paling banyak di sini ya. Mungkin saat itu tak ada niat seperti itu. Anak ikhlas. Pulang dia, tadi zuhur ditengoknya, asal pulang lagi datang, ditengokin lagi. Maghrib, Aisyah, subuh, sambil nunggu orang sholat sunat, dia tengoknya. Ini bisa merusak jemaah. Ini bisa merusak. Wallahi terkadang begitu juga haji. Ada impak, ini Pak impak. Atas nama siapa itu Pak? Atas nama sefulan. Jangan, hajinya ikutkan tuh. Haji fulan. Ada orang manggil dia, Pak, enggak tengoknya. Pak Haji, baru tengoknya. Maka hibati fillah, sembunyikan. Makanya para ulama itu takut dari sakit, takut mereka merusak ibadah mereka, mereka menyembunyikan ibadah mereka. Ada di antara ulama itu jemaah yang puasa selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Bukan 2 hari jemaah, bukan 2 pekan, bukan 2 bulan, 20 tahun tak tahu istrinya berpuasa, kecuali puasa Ramadan. Puasa sunnah istrinya nggak tahu. Bagaimana caranya? Ketika dia pagi hari dibawakan bontot oleh istrinya, dibawa bontot oleh istrinya, bontotnya itu dikasih sama orang pakai miskin.
Pulang sore disiapkan oleh istri makanan, niat dia untuk berbuka, niat sudah dipikir istrinya makan malam. Begitulah sampai 20 tahun namanya. Bahkan ada di kalangan para ulama ketika dia membaca Al-Quran, sedang asik membaca Al-Quran, tiba-tiba masuk orang lain, datang orang lain, Assalamualaikum, dia tutup Al-Quran itu. Kalau kita kuatkan lagi, na'udzubillah, supaya dikatakan bapak itu di mana saya datang dia baca Quran, kapan saya datang ke rumahnya dia baca Quran. Itu niat kita kan? Dia tutup Al-Quran tuh, baru dia supaya jangan satu orang pun yang berkata si Fulan tuh rajin kali baca Qurannya, dia sembunyikan tuh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, waktu itu dia diuji dengan kemasyhuran. Ya Allah, ini Imam Ahmad yang luar biasa, hafal 1 juta hadis. Manusia berdoa kepada Allah agar berjumpa dengan Imam Ahmad. Di waktu itu kan nggak ada kamera, tak tahu nampak orangnya di mana wajahnya. Sekarang bisa saya di sampingnya, tak tahu orang mana. Cuman kalau mendengar Imam Ahmad mereka sudah tahu. Bahkan banyak di antara manusia meminta kepada Allah, ya Allah jumpakan aku dengan Imam Ahmad. Terkenal. Sampailah masyhur Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Demi Allah, aku ingin tinggal di pelosok-pelosok, satu pun tidak mengenal siapa Imam Ahmad. Karena hari ini aku diuji dengan kemasyhuran. Imam Ahmad takut masyhur, takut terkenal. Kita ingin terkenal. Buatlah konten macam-macam. Kalau konten bersifat dunia, terkadang konten bersifat akhirat. Bersedekah itu sembunyikan jemaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang nanti mendapatkan naungan, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jemaah, padang mahsyar itu tempat kita berkumpul tanpa ada apa-apa. Ribuan tahun kita di padang mahsyar lamanya. Matahari setinggi apa? Matahari apa sering kita sebutkan? Sejengkal ya. Sebagian mengartikan apa namanya, 1,3 kilometer, satu apa namanya? 1 mil. Sebagian mengartikan 1 mil itu adalah sepanjang celak. Celak panjang sebelah mana? Ibu, celaknya panjangnya sebelah mana? Mil itu sepanjang celak. Itulah dekatnya kepala dengan matahari. Sebagian mengartikan 1 mil 1,3 kilometer. Segitulah jarak matahari dengan kepala. Sekarang saja kita jam 12 berdiri tanpa apa tak tahan, kita kena panas. Bagaimana kalau 1,3 kilometer? Maka ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat itu. Padahal waktu itu panas, makanya berkeringat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tenggelam, kalau pula teman balik dia. Tenggelam. Ada yang hampir mau tenggelam. Subhanallah. Ada yang mendapatkan naungan. Di antaranya dari 7 orang golongan itu adalah orang yang tangan kanannya yang bersedekah, tangan kirinya nggak tahu.
karena dia menyembunyikannya. Sembunyikan amalan kita jemaah. Soal tahajud kita sembunyikan, tutup, jangan ceritakan. Tadi malam saya Pak enak kali soal tahajud tuh, ditanya pun tidak. Hilang habis semua pahala. Ya Allah, jemaah, syaitan itu terus mengkubar, terus ceritakan. Sembunyikan. Dengan kita menyembunyikan ibadah kita, itu akan menguatkan keikhlasan di dalam ibadah. Ikhlas itu akan lebih kuat lagi. Sulit rasanya kalau ibadah itu dilihat orang lain. Itu sulit. Ada ibadah-ibadah yang harus dilihatkan orang lain. Ibadah kurban harus lihat orang lain, motongnya itu. Salat apa? Salat ke masjid wajib, memang harus syiar itu, nampakkan. Jangan sembunyi-sembunyi takut orang ke masjid. Enggak. Harus nampakkan kita ke masjid karena syiar. Makanya sunnah yang luar biasa, salat Idul Fitri, Idul Adha itu di mana? Di lapangan, supaya syiar nampak. Beda suasananya dengan di masjid, di lapangan. Ini lapangan kita, masya Allah, ini besar nih. Nampak beda luar biasa, syiarnya luar biasa. Namun ada ibadah, kalau itu ibadah pribadi kita, sembunyikan sesembunyinya. Dengan kita menyembunyikan itu akan kuatlah keikhlasan di dalam ibadah. Kalau tidak ikhlas di dalam ibadah, konsekuensinya batal pahalanya. Udah berapa menit Pak? Hah? 1 menit lagi? Udah habis. Anggotanya nih, Ustaz. Jadi kiri yang pertama adalah ilmu, la ilaha illallah. Baik, satu pertanyaan. Kadang-kadang 10 menit tadi ya? Iya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, Ustaz. Jadi soal apa? Menjawab salam ya. Salam wajib. Kita kedatangan tamu. Intinya kita lagi tidak siap menerima tamu nih, Ustaz. Masya Allah. Itu persoalannya gitu. Ya. Kita dengar gini ya. Jadi tak bisa alasan semua. Nah, Pak kan, kalau tak jawabnya pasti ada di dalam dia. Udah dibilang ya, jujur dia malam ini ya. Ya, perlu. Kalau dijawab, kita lagi tak siap menerima tamu. Nah. Dibiarkan, kadang mereka tak tahu ada gitu. Sampai 10 kali, sampai kita ketua kali terus gitu. Nah, ini solusinya bagi kita, Ustaz. Nah, jemaah. Harus dijawab atau dalam hati atau macam mana nih, Ustaz? Dengar kan gitu, Ustaz. Beliau tidak siap karena kue tak ada. Kebiasaan beliau menjamu tamu itu harus ada kue, kan itu kan. Masya Allah, itu kemudian itu kebiasaan bagus tuh. Atau ingin istirahat, tak mau diganggu istirahatnya ya. Baik. Wallahi jemaah, agama kita sempurna luar biasa. Sampai orang Yahudi mengatakan di kalangan para sahabat, di hadapan para sahabat, Rasul kalian, Muhammad kalian mengajarkan agama ini sampai cara masuk ke kamar mandi pun diajarkan oleh Nabi. Masuk ke kamar mandi, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Tangan kaki apa duluan? Kiri. Keluar kaki apa duluan? Kanan. Ini luar biasa, tidak ada agama yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi. Tak ada kecuali Islam. Sempurna luar biasa. Apalagi bab bertamu. Naam, di dalam Islam ada waktu-waktu yang dilarang kita bertamu. Habis zuhur, karena itu waktu tidur, istirahat. Di situ
kecuali minta izin. Sudah ada informasi, Pak, besok kami habis zuhur mau bertamu. Oh iya, ada informasi. Kalau tiba-tiba ada tamu, harusnya tamu berilmu. Habis zuhur kayaknya nggak cocok bertamu, karena Nabi itu waktu melarang untuk bertamu. Habis apa lagi? Habis Isya. Habis Isya. Carilah waktu-waktu yang pas untuk bertamu, sehingga yang punya rumah semangat berbicara menyambut kita. Bagaimana kalau subhanallah, ketika kita sebagai tamu mengucapkan assalamualaikum, batasnya berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum, jangan salah Pak ya, jangan buat assalamualaikum, kumnya nggak panjang tuh. Jangan benar yang mengucapkan assalamualaikum sekali, assalamualaikum sekali, 2 kali, assalamualaikum 3 kali, dah cabut, pergi. Jangan lagi assalamualaikum, tengok jendelanya, buka yang jendelanya. Assalamualaikum, tengoknya, ada ya solopnya, ada ya keretanya. Itu menanda kalau yang punya rumah tidak menjawab, itu menanda kita belum diizinkan, dan itu hak punya rumah. Jangan cerita kemana, jangan sakit hati, memang itu haknya, tak diizinkan, karena dia waktu istirahat. Dan menjawab salam itu nggak mesti waalaikumsalam, nggak mesti. Kecil pun waalaikumsalam, nggak kedengaran keluar. Udah, yang penting wajib sudah terlaksanakan. Kita misalnya nggak menerima assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, salam, nggak kedengaran. Nah, menjawabnya tidak harus bersuara kuat, walaupun dia menjawabnya dengan bergerakan gigi, mempergerakan bibir. Waalaikumsalam. Subhanallah jemaah, kita pun bertamu, ya Allah, mengucapkan salam, mengetuk pintu pun, ya Allah, luar biasa. Ketuk pintu itu jangan mentumbuh-tumbuh. Ketuk pintu itu jemaah dengan jari jemaah, telunjuk, apa namanya ini, kuku jemaah, sehingga jangan kuat kali, pakai ini jemaah menutup pintu itu. Kita pakai ini terkadang, ini jemaah, ya Allah, Islam luar biasa. Ini diajarkan Islam, pakai ini. Yang ketiga, yang keberapa sudah ya? Allah alam yang keberapa jadi? Kalau yang bertanya, kalau yang punya rumah bertanya, siapa? Apa yang kita jawab? Jawab dengan nama kita. Jangan saya. Nah, ada terjadi sahabat ketika Nabi SAW, siapa? Saya ya Rasulullah. Siapa? Saya ya Rasulullah. Keluar Rasul sambil marah. Saya. Sebutkan namanya. Adab. Siapa Pak? Siapa? Si fulan. Oh, tahu dia. Sebutkan namanya ketika ditanya. Kemudian kita mengarah ke mana? Membelakangi pintu. Kita posisi kita di samping pintu, jangan di depan pintu. Begitu orang punya rumah yang membuka pintu, entah istrinya belum berjilbab sehingga terbuka auratnya, kita di depan, begitu dibuka nampak semua. Wallahi adabnya, sunnahnya adalah kita berdiri di samping pintu, mengarahkan kita belakangi pintu itu, sehingga si yang punya rumah membuka pintu tidak nampak lagi apa yang di dalam itu. Kita tinggal tengok, oh ya Pak, masuk Pak.
Subhanallah. Masuk pun jangan mata tengok ke mana-mana. Nah, adab bertamu diajarkan di dalam Islam. Tengok fotonya, tengok ini, tengok ini, tengok ini. Ada kamar tertutup, kebun tengok. Subhanallah. Mata tetap dijaga. Kemudian jangan duduk di kursi sebelum disuruh. Silakan Pak duduk. Baru duduk. Kalau nggak disuruh berdiri saja. Yang punya rumah pun tak disuruh pula. Setengah jam juga berdiri kan gitu kan. Sampai silakan. Allah, adabnya luar biasa dijelaskan oleh Nabi SAW. Udah sampai 10 menit kan? Baik, ini saja. Semua benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Yang menampun kepada Allah dan memaaf kepada seluruh jemaah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.